Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu startup di Indonesia yang mengalami kegagalan dalam kelanjutan usahanya. Bagi-bagi adalah salah satu online travel agent atau OTA lokal pertama dan terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 2012. Mereka menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat, kereta api, hotel, dan produk perjalanan lainnya. Visinya adalah menyediakan layanan perjalanan yang mudah, terjangkau, dan lengkap bagi konsumen Indonesia. Startup ini diakuisisi oleh Japonica Partners, sebuah perusahaan investasi pada tahun 2018 dan mengumumkan penutupan operasionalnya pada tanggal 11 Desember 2023. Kelebihan startup ini adalah salah satunya sebagai pemain lokal senior di mana didirikan di awal tahun di tahun 2012, memberikan waktu untuk membangun brand awareness dan mendapatkan kepercayaan konsumen di pasar Indonesia. Yang kedua adalah diversifikasi produk, di mana Bagi-Bagi menawarkan produk lengkap seperti tiket pesawat, kereta, hotel, ataupun bus, menjadikannya salah satu solusi one-stop shop bagi wisatawan domestik. Yang ketiga adalah fokus pasar domestik, di mana Bagi-Bagi membangun supply yang kuat dengan maskapai dan jaringan hotel lokal di Indonesia. Kekurangan Bagi-Bagi salah satunya adalah kontrol terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh mitra, hotel atau maskapai di lapangan seringkali menjadi tantangan. Inovasi produk dan user experience Bagi-Bagi dianggap kurang cepat dan revolusioner. Komisi yang didapat per transaksi relatif lebih kecil dan keuntungan mudah terkikis oleh promosi dan biaya pemasaran. Yang keempat adalah faktor kegagalan utama. Kegagalan utama Bagi-Bagi disebabkan oleh ketidakmampuan untuk bersaing dalam jangka panjang. Yang pertama, Bagi-Bagi berada di tengah pertarungan antara Traveloka dan Tiket.com, yang mana keduanya memiliki pendanaan yang jauh lebih masif dan terus-menerus menggelontorkan promosi besar-besaran atau perang harga. Selanjutnya adalah brand loyalty. Bagi-Bagi tidak cukup kuat untuk menahan konsumen beralih ke pesaing yang menawarkan diskon lebih besar atau memiliki ekosistem yang lebih terintegrasi seperti Traveloka. Selanjutnya adalah dampak pasca pandemi, di mana pasca pandemi COVID-19 lebih menguntungkan pemain yang sudah dominan. Bagi-Bagi kesulitan mengambil momentum karena keterbatasan modal pemasaran. Yang keempat adalah strategi korporat yang berubah, di mana sebagai anak perusahaan dari company yang besar, Bagi-Bagi akan menjadi korban dari perubahan strategi korporat. Pemegang saham dalam hal ini adalah Japonica Partners dan akhirnya dipegang oleh Traveloka yang memutuskan untuk mengkonsolidasi pasar. Dampak penurunan, di mana dampak penurunan ini berdampak pada PHK seluruh karyawan. Yang kedua adalah penutupan. Ini semakin memperkuat posisi dominasi Traveloka dan Tiket.com di pasar OTA Indonesia, mengurangi pilihan konsumen dan persaingan harga. Di satu sisi, dampak penutupan akan berdampak pada kerugian investor, di mana modal yang diinvestasikan pada brand Bagi-Bagi menjadi hilang. Dan cara mengatasi keterpurukan sebetulnya adalah seperti ini. Jika Bagi-Bagi ingin bertahan dan sukses, mereka seharusnya melakukan yang pertama adalah fokus pada ceruk pasar tertentu yang memiliki margin yang lebih baik, misalnya travel untuk segmentasi corporate atau B2B. Yang kedua adalah travel berbasis ekoturisme atau perjalanan unik yang kurang dijangkau oleh pesaing. Selanjutnya, Bagi-Bagi harusnya berinvestasi pada teknologi dan user experience yang tidak dapat ditiru, misalnya fitur AI untuk personalisasi perjalanan, customer service yang unggul, dan program loyalty yang unik. Selanjutnya, mengurangi ketergantungan pada subsidi promosi untuk mencapai profitabilitas di setiap transaksi sebelum kehabisan modal. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi keterpurukan adalah melakukan integrasi vertikal, artinya membangun layanan pelengkap, misalnya layanan finansial, insurance, ataupun payment gateway untuk mendapatkan margin dari layanan nilai yang bernilai tinggi. Dapat diambil kesimpulan bahwa kegagalan Bagi-Bagi adalah contoh klasik tentang bagaimana perang kapitalisme di pasar digital yang insentif modal dapat mematikan pemain yang lebih kecil, meskipun mereka memiliki brand awareness yang lebih baik. Bagi-Bagi gagal karena tidak mampu mempertahankan cash burn yang diperlukan untuk bersaing harga dengan para kompetitor yang mendominasi pasar yang didukung oleh modal ventura yang lebih besar.
dan gagal menciptakan nilai unik selain harga yang membuat pelanggan setia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.